Saya Suroto, Kepala Desa Mengking, periode 19 sampai 2027. Kalau untuk wilayah Desa Mengking, luasnya sekitar 499 hektar. Itu yang untuk pemukiman ada 30%, lainnya termasuk untuk pertanian. Dulu dari masa penjajahan ya, terus pembagian wilayah. Terus untuk yang pertama kali karena diambil Mengkingnya karena dulu yang menjadi kades pertama adalah berada di Dukuh Mengking. Maka yang diambil untuk nama desa adalah Mengking. Termasuk untuk sejarah pertama kali ya Desa Mengking itu, maka diambil Desa Mengking. Kependudukan dibagi menjadi 5 RW, terdiri dari sekitar 2.200-an personil, artinya dengan warga sekitar 2.200-an. Kemudian ada 5 RW terdiri dari 15 RT. Mungkin kalau dukuh ada 14 dukuh. Hampir 100% pertanian dan peternakan. Roda-roda terus berputar, tanda masih ada hidup. Karena dunia belum henti berputar melingkar searah. Kalau UMKM sebenarnya banyak ya Om ya. Ada pengembangan pedagang buah, itu kita dari desa juga mencepot. Terus ada kegiatan istilahnya untuk kreasi singkong lah. Dan singkong kemarin juga ada pelatihan dan juga ada yang berhasil. Ada yang mengembangkan kan juga berhasil. Ada turtela, ada susu, es susu. Terus ada keripik bayam. Keripik bayam ada. Keripik singkong kemarin juga ada. Terus ada keripik gedang. Nama Wiji Supriyono, biasa dipanggil Pak Supri, salah satu owner CV Putra Mahapitani yang beralamatkan di Dukuh Karakendal, Desa Mengking, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Sejuta sentuhan, pahit mengajuk pelengkap. Awal mula kita menciptakan ide gagasan agroekowisata bermula ketika salah satu persoalan dunia pertanian yaitu regenerasi petani dan juga tata niaga yang kurang baik. Pada waktu tahun 2015 kita panen raya komoditas tanaman jeruk yang pada saat itu para petani kesusahan untuk menjual hasil komoditas buah jeruknya. Kemudian waktu itu kita mencoba untuk mengenalkan produk tanaman jeruk, buah jeruk itu pada waktu panen raya ke media Facebook dan juga di Instagram. Untuk wisata yang kita tawarkan kepada masyarakat secara umum terkait dengan tetap pertanian, peternakan, dan UMKM yang ada. Nah, jenis kegiatan yang kita tawarkan itu banyak, mulai dari nanam itu baik tanaman bibit buah maupun hortikultura. Kemudian panen, kita tawarkan panen komoditas, mulai dari sayur-sayuran kita tawarkan, maupun dari jenis hortikultura, misalnya panen cabai, panen terong, panen kacang, panen timun, dan sebagainya. Ini bisa kita wisatakan. Dan juga wisata petik buah, yang saat ini mungkin yang menjadi unggulan petik buah kelengkeng, jeruk, bahkan nanti ke alpukat dan juga durian. Kemudian kita tawarkan hasil turunan dari pertanian seperti madu. Nah, ini wisatawan kita ajak untuk mengenal lebih jauh lebah. Kita ajak berinteraksi, wisatawan menyentuh lebah, memanen madu secara langsung, mencicipi secara langsung. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita mengenalkan produk alat transportasi tradisional yang saat ini mungkin sudah mulai punah ya, itu dengan
wisata gerobak sapi. Yang mana gerobak sapi ini kita gunakan untuk membawa dari wisatawan untuk keliling di lokasi pertanian kami. Gerobak sapi ini sebetulnya sudah lama ya kita punya. Ini salah satu alat transportasi tradisional dulu. Sebelum kegiatan wisata ini berjalan, gerobak sapi sudah kita miliki terlebih dahulu. Pada waktu itu memang kita gunakan untuk membawa hasil panenan dari pertanian untuk dibawa pulang ke rumah. Pertama saya Mbak Indah. Saya berasal dari Dukuh Karangkendal Bengking. Awal mulanya itu kan saya memang jualnya kan pertama kan di Bayek. Kita jual di Bayek, terus ketemu sama juragan keripik. Waktu itu kebetulan saya juga bikin keripik tempe tapi masih diiris pakai manual sedikit gitu kan. Terus kok ini bagus Mbak gitu, kalau dijual kiloan bisa enggak gitu. Terus nggih Pak, dicoba dulu nggih, saya di rumah dulu karena kan memang kita bikinnya cuma pak-pakan kecil harga 4.000-an. Terus sudah pulang saya coba bikin, ternyata bisa gitu. Dari segi rasa insya Allah banyak yang bilang tuh nggak lekat, terus rasanya tuh bumbunya tuh juga kerasa, gurih, terus kremes juga Mbak, nggak keras gitu. Alhamdulillahnya. Jadi alhamdulillah sampai 1 bulan. Nggih, masih nggih. Karena saya sendiri juga pernah coba satu bal itu saya diamkan selama 1 bulan tuh alhamdulillah tuh masih renyah dan rasa juga alhamdulillah enggak. Udah dibuktikan sendiri, sudah dicoba. Sebelum dijualkan dicoba dulu. Gitu. Jadi kalau ada rantanya berapa, pasti kan tetap kalau ini sampai berapa gitu. Insya Allah 1 bulan tuh aman. Yang penting ditutupnya kan rapat gitu. Jadi nggak tengik, nggak ngerubah rasa juga gitu. Bapak Wiono selaku owner dari IMAS, Insan Mandiri Snack, yang memproduksi tortilla sama jagung gepuk. Itu pun tiada tertambah. Roda-roda terus Jadi saya melihat bahwasannya di sini itu sangat potensi sekali yang namanya jagung. Saat itu kan panen raya, harga jagung kan jatuh. Ya, akhirnya kita sama istri, kebetulan istri dari teknologi pangan, kita diskusi sebaiknya kita mau mengembangkan apa untuk Desa Bengking ini. Akhirnya kita sepakat mengembangkan tortilla. Pertama itu dalam rangka untuk meningkatkan harga jual gabah. Yang kedua, di sini kan banyak ibu-ibu yang masih nganggur, sehingga sumber daya manusianya kita tarik untuk menjadi karyawan kita. Produksi tiap hari itu kalau sebelum Covid Mbak, itu hampir perharinya itu 75 sampai 1 kintal per hari. Jadi saat itu setiap habis lebaran, setengah bulan setelah lebaran itu kita ready sepanjang tahun. Tapi dengan adanya Covid, ini produksi kan agak menurun. Sehingga kita tidak mudah menyerah kalah untuk menyalahkan pasar. Kita harus ambil produk lain yang bisa membantu pengembangan pasar. Akhirnya kita mengambil jagung gepuk ini. Gurih, ada yang balado dan ada yang manis. Jadi ada 3 varian. Untuk tortillanya itu kita ada 3 varian juga, tapi tidak menutup kemungkinan kita bisa menerima request. Ya, misalkan mau minta bumbu yang seperti apa, insya Allah kita punya partner yang bisa kita ambil bumbunya. Jadi memang kita harus punya ciri khas sendiri, Mas. Ciri khas sendiri. Itu kalau yang empingnya itu kan kita bumbunya bumbu luar dan bumbu dalam. Jadi kita bisa minta bumbu luar ataupun bumbu dalam, sehingga di sini pangsa pasar kita kan akan lebih luas. Nah, biasanya kan ada toh, Pak saya minta yang bumbu dalam aja. Oke lah, kita siapin untuk yang dalam. Ada juga yang minta bumbu luar, katanya lebih terasa. Oke, jadi kita melihat
bahwasannya konsumen itu adalah raja. Kita harus bisa memberikan yang terbaik terhadap konsumen itu sendiri. Perkenalkan, saya Eka Susanto, owner dari Donat Fauzan yang beralamat di Desa Klataan, RT 2 RW 4. Awal pertama dulu kan saya juga kuli, Mbak. Kerjaan adalah pas ada temen ngajak kerja yo bikin donat, terus saya tekuni keluar dari pabrik yang dulu saya ikut, terus belajar ngumpulin modal sendiri, terus akhirnya yo sama teman-teman juga dibantu bisa sampai kayak gini. Kalau donat kita 3 hari Mas, maksimal 3 hari. Biasa kalau orang pesan donat itu kalau enaknya dimakan pas baru mateng terus nunggu adem, nah itu baru renyah-renyahnya. Tapi kalau mungkin punten lagi nunggu 1 malam. Tujuannya kita dibuka di rumah ini kan biar mengurangi pengangguran di sini Mas. Kayak kurir-kurir ini kan sebenarnya maunya ya cuma di rumah, nggak ada kegiatan ngapa-ngapain. Cuma kalau di sini kan di desa paling cuma di sawah pakan sapi, cari pakan sapi gitu. Jadi kalau apa ya tak tawari, kamu mau enggak gitu, ngantri donat ke pasar ini nanti kamu hasil segini, kamu dapatnya segini, delala cocok gitu loh Mas, sama bensin, sama rokoknya, sama penghasilannya setiap hari. Ya, untuk serangga penghasil madu yang kita budidayakan itu ada lebah cerana, ada lebah mellifera, dan juga ada lebah trigona. Itu yang kita budidayakan di sekitar kita, terutama di kegiatan saya yang kita lakukan. Kalau cerana itu adalah lebah lokal ya, bukan endemik di Indonesia. Tapi kalau yang mellifera itu lebah Eropa yang secara ukurannya lebih besar dibanding cerana, dan produktivitasnya itu lebih banyak dibandingkan cerana. Itu yang dari jenis lebah cerana maupun mellifera. Kemudian yang kita kembangkan juga dari jenis trigona ataupun lebah pelanceng, itu yang lebih kecil dibandingkan lebah trigona dibandingkan cerana maupun mellifera. Cuma secara produktivitasnya trigona paling sedikit, tapi secara khasiatnya paling bagus sendiri dan harganya paling mahal dibandingkan lebah mellifera dan juga lebah cerana. Ya, untuk keunggulan dari lebah kelanceng ini, selain kita pemanen daripada madunya, ini yang kita panen ada kandungan propolis dan dipolen. Beda dengan madu yang mellifera maupun yang dari cerana. Jadi kandungannya lebih kompleks dan lebih banyak. Kalau di tortilla itu di alat, jadi kita waktu khusus alat pemotongnya kita kan masih tradisional, termasuk kita kalahnya itu dengan pabrikan. Sekarang kan sudah ada pabrikan tortilla Mas. Saat dulu nih 13 tahun yang lalu kan kita masih merajai. Saat itu memang kita buat berapa lah gitu, pasar oke-oke aja, tapi dengan adanya pesaing dari pabrikan sehingga kita sedikit agak berbeda. Waktu orderan udah banyak ini belum pernah online, soalnya kalau online kan paling kita cuma di grup-grup Facebook gitu ya, kebanyakan itu kan pasti mintanya COD. Kalau kita COD kita waktunya nggak ada. Terus kalau mau di packing semuanya bikin untuk keluar kota gitu tuh masih takut riskan di remuknya ini kok. Harus apa? Mungkin ukurannya harus dikecilkan lagi. Iya, kayak dibikin pak-pakan gitu ya. Kendala mungkin dari bahan Mas, bahannya tiap hari naik terus kita bikin apa buat pakai bahan ini, nanti donatnya kan ada apa namanya kendala, kalau pakai bahan ini jadinya donat seperti ini gitu. Nggih. Bukan rasa sih kalau di donat, bentuk Mas. Kalau rasa semua donat sama aja.
untuk pesan kepada kaula muda bahwa salah satu persoalan di dunia pertanian itu adalah regenerasi petani yang saat ini jarang sekali minat para pemuda untuk berkarya, untuk terjun di dunia petani. Ini menjadi salah satu permasalahan pertanian di Indonesia. Padahal potensi pertanian ini terbuka lebar dalam rangka kita untuk meningkatkan hasil mungkin lewat pertanian ini. Pesan saya kepada masyarakat, ayo untuk giat dan mau terjun di dunia pertanian. Orang-orang jongko kang kajangkah tanpa jumangkah. Tidak ada suatu hal yang dapat kita capai tanpa kita melangkah. Jadi pertama, itu yang tidak boleh kita lupakan, kita harus tahu terhadap siapa yang memberi rezeki. Jangan sampai kita mengandalkan ikhtiar tok tapi lupa sama sang pemberi rezeki. Yang kedua, kita harus selalu berbakti kepada orang tua. Jadikanlah orang tua kita itu sebagai raja, niscaya rezeki kita itu sendiri akan mengalir dengan baik. Yang ketiga, jangan lupa kita selalu sedekah. Apalagi sedekah subuh. Di waktu subuh itu malaikat selalu mendoakan terhadap orang-orang yang senang atau gemar bersedekah. Saya kira itu. Kalau kita masih muda ya sepenting tekun, jangan boros-boros. Terus ya pokoknya niat ke depannya, masa depan kita kan siapa lagi kalau bukan kita sendiri.